Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrina Febri Suhati. Saya dosen dari Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Di sini saya sebagai peserta pekerti dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Programa Komputer, yaitu struktur dasar algoritma sebagai bahan micro teaching saya. Ini adalah materinya, yaitu struktur dasar algoritma, pertemuan ketiga pada mata kuliah Programa Komputer di semester genap 2021. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada materi ini, yaitu yang pertama, mampu memahami struktur dasar algoritma. Kedua, mampu mengidentifikasi kebutuhan penyelesaian suatu masalah berdasarkan struktur algoritma yang sesuai. Jadi, pada struktur dasar algoritma itu terdapat beberapa macam gitu ya. Nah, setiap masing-masing struktur dasar memiliki spesifikasinya untuk menyelesaikan suatu masalah dan memiliki karakteristik tersendiri. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah materi pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah struktur dasar algoritma itu sendiri, definisinya apa, terus apa saja yang menjadi cakupan dari struktur dasar algoritma ini. Dan yang kedua adalah jenis-jenis struktur dasar algoritma dan aplikasinya. Jadi, struktur dasar algoritma ini punya 3 jenis. Yang pertama yaitu struktur runtunan atau sequence. Yang kedua adalah pemilihan atau selection. Yang ketiga, struktur pengulangan atau repetition. Nah, setiap struktur ini punya karakteristik masing-masing dalam penyelesaian masalah atau dalam contoh kasusnya. Nanti akan kita bahas untuk lebih lanjutnya. Nah, yang pertama adalah definisi struktur dasar algoritma. Nah, sebuah algoritma pada hakikatnya berisi sekumpulan instruksi yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Jadi apa sih yang perlu digarisbawahi atau keyword dari definisi algoritma ini adalah sekumpulan instruksi yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Jadi algoritma itu pada dasarnya adalah langkah-langkah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Contoh, kalau kita mau memasak air misalkan. Jadi apa? Maka langkah-langkahnya atau tahapannya adalah yang pertama siapkan panci, kemudian pancinya diisi air, pancinya ditaruh di kompor, lalu kompornya kita nyalakan. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam kita menyelesaikan suatu masalah. Apa persoalannya? Yaitu tadi memasak air. Atau contoh lainnya adalah misalkan dalam permasalahan atau persoalan kita mau berangkat ke kampus atau saya mau berangkat ke kampus. Maka langkah-langkah yang diperlukan apa atau algoritmanya seperti apa? Yang pertama adalah saya harus bersiap-siap. Yang kedua, saya menghidupkan motor. Yang ketiga, saya mengendarai motor sampai ke kampus. Lalu yang keempat, saya parkirkan motor di kampus. Yang kelima, saya turun dari motor dan menuju ke kelas. Nah, itu apa? Langkah-langkah untuk kita menuju ke kampus. Berarti apa? Itu termasuk ke dalam algoritma. Karena algoritma tadi menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Nah, tadi kalau contoh di dunia nyatanya adalah tadi ya misalkan masak air, terus ke kampus. Nah, contoh nyata lainnya apa sih yang bisa dibentuk ke program misalkan ya? Adalah misalkan menghitung misalkan program kasir, gitu, menghitung total belanja misalkan. Yang pertama apa? Memasukkan barang-barang belanjaan, memasukkan harga belanjaan. Terus yang ketiga menjumlahkan seluruh total barang belanjaan. Terus dapat totalnya, kita masukkan inputkan berapa yang misalkan total belanjaannya 120.000. Ternyata dibayarkan dengan uang 150.000, maka akan dihitung lagi nanti keluarannya adalah kembalian berapa sih belanjaannya misalkan kalau dibayar 150.000 berarti kembaliannya 30.000. Nah, itu contoh dalam
algoritma dalam program komputer yang bisa diselesaikan dengan program komputer, yaitu program kasir misalkan ya. Nah, untuk memproses langkah-langkah tersebut gitu, bisa ada beberapa cara gitu. Yang pertama ada serial atau secara berurutan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai selesai itu dilakukan secara berurutan. Jadi tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh pindah-pindah stepnya, harus sesuai dengan urutan yang setelah ditentukan. Itu serial. Atau berpindah ke langkah tertentu apabila memenuhi kondisi tertentu. Kalau tadi misalkan contoh di dunia nyatanya adalah saya mau berangkat ke kampus. Nah, kondisi tertentunya apa sih? Apabila hujan gitu ya, misalkan saya berangkat ke kampus naik motor. Apabila hujan, maka saya ke kampus naik mobil. Nah, itu apa? Akan berpindah ke langkah tertentu apabila memenuhi kondisi tertentu. Jadi kalau tadi tidak hujan, dia naik motor. Kalau hujan, maka saya naik mobil. Nah, itu berarti apa? Dia berpindah kondisi atau berpindah cara. Atau bisa juga dilakukan secara berulang-ulang. Nah, tidak tadi misalkan kalau kasusnya adalah pergi ke kampus misalkan, kalau berulang-ulang gimana? Saya pergi ke kampus bolak-balik 3 kali misalkan. Nah, itu berarti apa? Diulang-ulang sebanyak 3 kali pengulangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada instruksi. Apa sih instruksi itu? Nah, sudah sering dengar ya kalau instruksi. Instruksi adalah perintah. Jadi, memang instruksi suatu perintah yang berisi perintah yang berisi untuk melakukan aksi tertentu. Jadi di dalam suatu instruksi ada perintah untuk melakukan aksi tertentu. Jadi kalau kita diberi perintah misalkan kerjakan tugas, maka apa aksinya adalah mengerjakan si tugas. Instruksinya apa tadi? Kerjakan tugas. Aksinya adalah kita disuruh untuk mengerjakan tugas. Lanjut. Nah, instruksi adalah perintah untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya apa? Membaca data, melakukan perhitungan, menulis hasil perhitungan gitu ya, memanggil sebuah prosedur. Nah, itu termasuk instruksi. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman, instruksi dinyatakan sebagai pernyataan atau statement. Contohnya apa? Ini paling standar ya kalau kita misalkan baru pertama bikin pemrograman gitu, atau kita bikin bahasa pemrograman apa kita biasanya tulis hello world gitu. Kita jalankan program untuk menampilkan tulisan hello world. Maka apa? Ini adalah kita memberikan instruksi ke dalam komputer atau kepada komputer berupa aksi untuk menulis kalimat hello world. Jadi nanti kita ketikkan perintahnya di suatu aplikasi, nanti ketika dijalankan maka outputnya adalah tulisan hello world. Atau contoh kedua, jika suhu atau T lebih dari 40, maka bunyikan alarm kebakaran. Nah, ini apa? Adalah instruksi yang berisi suatu kondisional gitu ya, atau berisikan pembandingan nilai T. Kalau T lebih besar dari 40, maka bunyikan alarm kebakaran. Kalau nggak nyampe 40 gimana? Atau sama dengan 40 gimana? Maka tidak perlu menyalakan alarm kebakaran. Jadi apa? Perintahnya tadi apa? Atau instruksinya tadi, jika T lebih dari 40, maka bunyikan alarm kebakaran. Aksinya apa sih? Membunyikan alarm kebakaran jika T lebih dari 40. Nah, kita masuk ke tadi ya bahasan utamanya, yaitu jenis-jenis struktur dasar algoritma. Jadi ada sebenarnya tiga struktur dasar algoritma. Yang pertama adalah struktur runtunan atau sekuensial atau serial gitu ya. Nah, ini adalah runtunan. Tadi saya bilang kalau ini harus dikerjakan sesuai tahapannya. Habis tahap 1, lalu tahap 2, lalu tahap 3, tahap 4, tahap 5 sampai dengan selesai harus dilakukan secara berurutan. Tadi kalau misalkan dalam contoh nyata sehari-hari, kita
ke kampus naik motor, maka apa harus dilakukan secara berurutan ya? Kita bersiap-siap, lalu kita panaskan motornya atau nyalakan motornya, lalu kita naik motor gitu. Nah, itu harus dilakukan secara bertahap. Tidak bisa setelah bersiap-siap kita langsung tiba-tiba ada di kampus misalkan. Nah, itu tidak ada prosesnya. Jadi prosesnya harus secara bertahap. Yang kedua adalah struktur pemilihan atau selection. Kalau tadi apa contohnya? Saya ke kampus naik motor. Apabila hujan, maka saya ke kampus naik mobil. Nah, itu berarti ada suatu pemilihan kondisi yang akan mengubah aksi kita. Tadi kalau misal kondisinya tidak hujan, aksinya kita naik motor. Kalau hujan, maka aksinya adalah kita naik mobil. Lalu yang ketiga adalah struktur pengulangan. Terdiri dari instruksi yang mengerjakan satu atau lebih aksi dan akan dilakukan berulang kali. Tadi contohnya apa? Saya akan ke kampus bolak-balik 3 kali gitu. Nah, itu adalah struktur pengulangan. Nah, ini kalau dilihat gambarnya, kalau runtunan itu dikerjakan secara bertahap. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kalau dalam pemilihan dilihat dulu kondisinya seperti apa sih? Kalau tadi misalkan hujan atau tidak misalkan. Kalau tidak hujan maka saya naik motor. Kalau tidak hujan saya naik motor. Kalau hujan maka saya naik mobil. Nah, kalau tadi pengulangan contohnya, saya ke kampus 3 kali, misal bolak-balik 3 kali, maka apa? Dia akan mengulangi tahapan yang tadi, saya bersiap-siap, saya menyalakan motor, saya mengendari motor ke kampus, saya parkir di parkiran kampus misalkan, lalu apa? Diulang kembali dari awal. Nah, ini pengulangan. Lanjut, yang pertama tadi adalah struktur dasar runtunan. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Setiap instruksi dapat ditulis dalam satu baris atau beberapa instruksi ditulis dalam dan masing-masing dipisahkan dengan tanda titik koma. Jadi kalau dalam pemrograman memang dalam tanda titik koma gitu ya. Setiap instruksi dikerjakan secara berurutan atau sekuensial atau serial sesuai dengan urutannya di dalam algoritma. Jadi kalau kita lihat di sini, habis aksi 1, lalu aksi 2, ya, aksi 1, aksi 2, aksi 3. Secara berurutan. Gimana kalau aksi 1 langsung aksi 3? Ya maka apa? Hasilnya bisa berubah atau bisa juga error gitu ya kalau dalam pemrograman. Kalau misalkan dalam pemrograman kita melewatkan salah satu proses, maka programnya bisa error. Atau bisa berjalan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini adalah struktur dasar runtunan. Jadi memang harus dilakukan secara runut, sesuai dengan urutan algoritmanya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Atau biasa dikenal juga dengan serial gitu ya. Kenapa sih dibilang serial gitu? Karena memang tidak boleh dilewatkan atau harus dikerjakan secara berurutan gitu ya. Sama dengan kita kalau mengerjakan sesuatu atau menonton sesuatu gitu ya. Nah, tadi itu adalah struktur dasar runtunan atau yang biasa dikenal dengan serial juga. Kenapa sih dibilang serial gitu ya? Kalau kita nonton suatu serial, misalkan serial drama Korea atau serial lain gitu ya, itu terdiri dari beberapa episode gitu ya. Harus kita tonton juga secara urut. Apabila kita loncat nonton episodenya, habis episode 1, 2, kita langsung nonton episode 5, maka apa? Kita tidak akan mengerti apa sih cerita apa filmnya gitu ya, karena memang harus dikerjakan atau ditonton secara berurutan. Nah, ini adalah contoh dari kasus struktur dasar runtunan. Yang pertama adalah ada algoritma mempertukarkan isi dua buah gelas A dan B. Jadi misalkan gelas A isinya teh,
dan gelas B isinya kopi. Gimana cara mempertukarkannya gitu ya? Yang pertama adalah siapkan gelas A dan B serta 1 gelas C. Nanti gelas C ini akan digunakan sebagai alat bantu. Nah, yang kedua, tuangkan larutan dari gelas A ke gelas C. Jadi A ke C, lalu selanjutnya tuangkan larutan dari gelas B ke gelas A. Karena apa? Tadi gelas A-nya sudah kosong. Tuangkan larutan dari gelas C ke gelas B. Jadi sekarang gelas A dan gelas B-nya sudah tertukar. Kalau tadi misalkan gelas A-nya isinya teh, berarti sekarang gelas A-nya sudah berisi kopi dan gelas B-nya sudah berisi teh. Nah, ini adalah salah satu contoh algoritma yang harus dikerjakan secara berurutan. Nah, gimana kalau tidak berurutan? Misalkan kita langsung mulai dengan tahap 2 gitu ya, tuangkan larutan dari gelas A ke gelas C. Sedangkan sebelumnya kita belum mempersiapkan gelas C gitu. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah contoh selanjutnya adalah algoritma menghitung barang setelah diskon gitu. Misalkan tadi program kasir untuk menghitung diskon gitu ya. Apa sih yang pertama harus diinput gitu ya? Atau algoritma pertamanya apa? Input harga barang dan persen diskon. Misalkan harga 10.000, diskonnya 10%. Lalu kita bisa menghitung potongan harganya dengan rumus harga barang tadi 10.000 dikali persen diskon 10%. Maka hitung potongan harganya sama dengan 1.000. Terus yang ketiga, hitung harga barang setelah diskon, maka apa? Harga barang tadi 10.000 dikurang potongan harga 1.000, maka harga barang setelah diskon adalah 9.000. Nah, ini harus dikerjakan secara berurutan. Kalau kita tiba-tiba ke tahap 2 atau dari tahap 1 langsung ke tahap 3, nah itu ada proses yang dilewatkan, maka program yang kita buat bisa error. Karena apa? Komputer tidak mengerti instruksi yang kita butuhkan. Itu ya perbedaan ketika kita bicara dengan komputer dan ketika kita bicara dengan manusia. Kalau komputer ketika dia tidak mengerti gitu ya, maka dia langsung error. Berbeda dengan manusia gitu ya, mungkin dia bisa cari tahu sendiri, mereka bisa bertanya gitu. Nah, ketika komputer tidak mengerti sesuatu, maka dia langsung error, tidak bisa berjalan programnya. Nah, ini struktur dasar runtunan atau sekuensial atau serial. Nah, ini ada algoritma membuat teh manis panas gitu ya. Nah, silahkan disusun sesuai dengan urutannya. Nah, kita bisa gimana sih contohnya gitu ya. Kita bisa mulai dengan mempersiapkan semua bahan-bahannya. Misalkan, ambil toples gula. Terus yang kedua adalah ambil gelas kosong. Ambil teh celup. Ini yang kedua adalah ambil, sebentar ya, saya hapus. Nah, yang pertama ambil toples gula, yang kedua adalah ambil gelas kosong, lalu yang ketiga adalah ambil teh celup, yang keempat ambil teko, yang kelima ambil sendok. Jadi semua barang-barang yang dibutuhkan sudah diambil, sudah dipersiapkan gitu. Tahapnya selanjutnya bisa apa? Ambil gula menggunakan sendok. Masukkan isi sendok ke dalam gelas. Lalu apa? Masukkan teh celup ke dalam gelas. Lalu masukkan isi teko ke dalam gelas hingga penuh. Masukkan air panas ya, maksudnya di dalam isi tekonya. Lalu kalau sudah air panas, berarti apa? Sudah ada airnya, sudah jadi tehnya. Lalu apa? Sajikan segelas teh manis panas. Nah, ini algoritma untuk menyelesaikan permasalahan sederhana dalam membuat teh manis panas. Karena biasanya apapun yang kita lakukan gitu ya, sesederhana apa pekerjaan itu pasti terdiri dari tahapan-tahapan gitu ya. Mungkin kita nggak sadar aja dalam mengerjakannya. Nah, dalam tahapan-tahapan itu harus dikerjakan secara runut. Misalkan kalau membuat teh manis, ketika kita lupa gitu, misalkan belum ngambil sendok, maka apa ya? Kita perlu ngambil sendok. Nah, ketika kita itu adalah proses dalam komputer gitu ya. Nah, itu kita tidak boleh atau tidak bisa ada proses lupa gitu karena ini adalah komputer yang
berpikir dan komputer yang kita berikan instruksi. Jadi prosesnya atau algoritmanya harus jelas. Nah, ini ada struktur dasar pemilihan atau selection. Yang selanjutnya adalah dalam bahasa Indonesia, kalau dulu kita SMA pernah belajar logika matematika ya, ada jika maka. Nah, ini adalah mirip seperti itu, yaitu if berarti jika dan then adalah maka. Jadi kalau dulu kita bahasanya jika maka, sekarang adalah if then. Kondisi adalah persyaratan yang bernilai benar atau salah. Aksi sesudah kata then hanya dikerjakan apabila kondisi bernilai benar. If dan then merupakan kata kunci dalam instruksi pemilihan ini. Konstruksi pemilihan if then hanya memberikan satu pilihan aksi bila kondisi terpenuhi bernilai benar dan tidak memberikan pilihan aksi alternatif bila kondisi bernilai salah. Ini kalau pilihan aksinya cuma satu. Contoh, kalau tadi ada contohnya sebelumnya kita jika hujan maka saya naik mobil. Nah itu apa? Jika kondisinya hujan maka kita melakukan aksi. Aksi apa? Yaitu kita naik mobil. Atau kalau di sini adalah if air di dalam kettle mendidih, then matikan api kompor. Kalau belum mendidih gimana ya? Tidak usah melakukan apa-apa gitu ya. Tidak perlu melakukan suatu aksi. Karena apa? Instruksinya adalah jika air dalam kettle mendidih. Terus yang kedua, if suhu ruangan di atas 50 derajat, then bunyikan alarm tanda bahaya. Kalau kurang dari 50 gimana? Ya tidak perlu melakukan aksi apapun. Nah ini seperti ini ya, apakah memenuhi suatu kondisi? Kalau iya, maka aksi 1. Kalau tidak, ya udah tidak usah melakukan apa-apa gitu. Nah, ini gimana kalau misalkan kondisinya ada lebih atau aksinya ada lebih dari 1. Misalkan kalau ini adalah namanya if then else dapat digunakan apabila kondisi terpenuhi maka aksi 1 akan dikerjakan. Jika tidak dipenuhi maka aksi 2 yang akan dikerjakan. Gimana caranya? Jika lampu A menyala, then tekan lampu merah. Else itu berarti jika tidak, maka tekan tombol biru. Jadi misalkan, apakah hujan? Ya, misalkan. Maka apa? Saya naik mobil ke kampus. Tidak, maka apa? Saya naik motor ke kampus. Nah, ini adalah struktur dasar pemilihan. Di sini ada contoh dengan 3 aksi gitu ya. Contohnya apa yang paling sederhana adalah traffic light atau lampu merah gitu ya. If lampu traffic light berwarna merah, maka kendaraan berhenti. Jika tidak, tidaknya apa? Berwarna kuning. Maka apa? Jalan dengan hati-hati. Jika tidak, nah apa berarti jika tidak? Jalan terus. Karena apa? Selain merah dan kuning, traffic light itu warna apa sih? Warna hijau. Tapi apa? Warna hijaunya tidak perlu disebutkan lagi. Jadi karena traffic light, merah berhenti, kuning hati-hati, selain merah dan kuning sudah pasti hijau. Jadi apa? Jalan terus. Selain merah dan kuning adalah lampu hijau. Nah, di sini lampu hijaunya tidak perlu di-state lagi. Nah, itu terkait dengan struktur dasar pemilihan. Nah, bisa kita lihat di sini ya, menyalakan tadi contoh-contoh kasus yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama adalah menyalakan lampu merah bila panas dan lampu biru bila dingin. Maka apa? Ini adalah ada 2 aksi gitu ya. Menyalakan lampu merah dan menyalakan lampu biru. Maka ini apa sih? Yaitu pemilihan if then else. Program menghitung diskon tadi apa? Adalah runtunan. Mematikan kompor apabila mendidih aksinya cuma 1, yaitu mematikan kompor. Kalau nggak mendidih gimana? Ya sudah tidak ada aksi apapun, maka dia adalah pemilihan if then. Nah, sekian materi dari saya. Untuk tugas dapat diakses di
ekuliah.unisba.ac.id. Nah, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Saya sebagai peserta pekerti dari Universitas Bengkulu mengucapkan terima kasih banyak terhadap Universitas Bengkulu yang telah menyelenggarakan pelatihan pekerti ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dan orang banyak. Terima kasih. Sebagai pantun penutup yaitu dingin-dingin minum jamu, jangan lupa diberikan madu. Utamakanlah ibadahmu dan jangan lupa menuntut ilmu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.